Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya Masjid Sultan Alauddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan kesempatan sesudah kita melaksanakan salat Isya berjamaah dan sebelum kita menunaikan salat tarawih, maka izinkan untuk menyampaikan ceramah singkat ya. Diberi amanah dengan judul Membina Keluarga Sakinah di Bulan Suci Ramadan. Agak keluar dari mainstream Ramadan ya judulnya. Biasanya terkait dengan puasa, terkait dengan keutamaan Ramadan, tapi ini dikaitkan dengan keluarga sakinah. Saya kira jamaah yang berbahagia, ini memang topik yang juga sangat penting. Karena kita semuanya ini yang berkeluarga, pasti harapannya, keinginannya, dan doanya setiap saat adalah agar supaya menjadi keluarga yang sakinah. Tapi yang kita lihat pada beberapa kasus yang terjadi, boro-boro kata orang Jawa menjadi keluarga sakinah, tapi yang ada adalah keluarga sakinah. Ini yang banyak kita lihat. Ya. Coba cek di kasus-kasus di pengadilan agama. Kasus-kasus perceraian itu banyak disebabkan oleh KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, berarti tidak ada keluarga sakinah di sana. Maka jamaah yang berbahagia, membicarakan tentang keluarga sakinah ini memang sesuatu yang sangat penting. Terutama ini adalah tanggung jawab kita semua. Ya. Bagaimana membina keluarga kita menjadi keluarga yang insya Allah sakinah, maka itu bukan hanya tugas kepala rumah tangga, bukan hanya tugas ayah atau bapak, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama siapapun yang ada di dalam keluarga itu. Ya ayahnya, yang ibunya, termasuk juga anak-anaknya dan siapa yang ada di sana. Maka jemaah yang berbahagia, perlu kita disclaimer dulu. Ya. Bahwa bicarakan tentang keluarga sakinah di bulan suci Ramadan, jangan sampai dipahami bahwa membina keluarga supaya sakinah hanya di bulan suci Ramadan. Ya. Tapi sangat diharapkan setiap saat ada upaya, ada usaha, ya, agar supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, tidak harus dan tidak hanya di bulan suci Ramadan. Ya. Pada ayat yang sering menjadi landasan ya, terkait dengan membangun keluarga sakinah di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhiril ayat. Asyahid, pada ayat itu ada kalimat litaskunu ilaiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan manusia kita ini berpasang-pasangan. Lalu ada kalimat di situ litaskunu ilaiha. Itu dalam bahasa Arab adalah fi'il mudhari'. Ya. Apa artinya litaskunu? Supaya selalu, bukan hanya hari ini,
Ketenangan itu, sakinah itu bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, bukan hanya satu pekan, tapi selamanya. Makanya litaskunu ilaiha, supaya kita ini selalu ada upaya menjadi keluarga sakinah sepanjang masa. Maka jamaah yang berbahagia, mumpung di bulan suci Ramadan, di mana ditetapkan sebagai bulan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan momentum yang paling baik bagi kita sebagai sebuah keluarga untuk bisa saling memotivasi, saling mendukung agar supaya kita bisa menciptakan yang tadi kita harapkan, keluarga yang sakinah. Kita jangan menikmati ibadah sendiri di bulan suci Ramadan secara pribadi. Seyogyanya adalah bersama-sama. Keistimewaannya Ramadan, kemuliaannya Ramadan, kita rasakan bersama-sama dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita memang dididik supaya apa? Lebih sabar. Lebih lembut. Lebih penyantun, lebih peduli, dan lebih segalanya yang positif. Dan ini semua jamaah yang berbahagia yang kita sebutkan adalah merupakan modal dan prinsip utama kalau kita ingin membangun sebuah keluarga yang sakinah. Kesabaran, kepedulian, kedisiplinan, keteraturan, dan seterusnya itu merupakan modal utama kalau kita ingin membangun sebuah keluarga yang disebut dengan keluarga yang sakinah. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Dalam kesempatan yang singkat ini, jamaah yang berbahagia, ada beberapa hal. Yang pertama adalah jalin harmonisasi spiritual. Keintiman spiritual dalam keluarga kita. Tadi di awal kita mengatakan bahwa jangan menikmati ibadah itu di bulan suci Ramadan ini sendiri. Tapi bagaimana kita membangun suasana ibadah di dalam rumah. Kita bersyukur Ramadan luar biasa. Suasana ibadahnya sangat terasa. Di dalam rumah, insya Allah di kantor, mungkin di kampus juga, insya Allah di jalanan, semuanya orang orientasinya adalah kebaikan. Orientasinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dominan kita lihat. Maka itu momentum, kesempatan yang sangat baik untuk kita apa? Tadi itu membangun keintiman, harmonisasi secara spiritual. Yang bisa dilakukan antara lain apa? Tadarus bersama, tahsin bersama. Kita bersyukur bahwa kita insya Allah, dan saya yakin di sini sudah banyak yang khatam Qur'annya dari awal Ramadan sampai sekarang. Khatam. Selesai bacaan Qur'annya. Tapi pernahkah kita mengajak, ayo, coba Ananda yang baca, saya dengarkan. Saya betulkan kalau ada yang salah. Ibu yang baca, atau saya yang baca, ibu yang koreksi bacaan saya. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Karena jamaah yang berbahagia, umumnya kalau kita baca Quran sendiri, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah itu, semuanya benar, dihantam saja. Padahal, belum tentu benar semua. Yang menilai itu adalah orang yang mendengarkan. Yang mendengarkan juga tidak lancar bacaannya, Ustaz, tidak, dia pakai mushaf, lalu kemudian dia lihat, insya Allah saya benarkan. Membangun kebersamaan dengan cara-cara seperti itu. Itu sederhana, sepele, tapi insya Allah sangat bagus, terutama untuk anak-anak kita. Yang sebelumnya di luar bulan suci Ramadan, kita sibuk dengan karir, kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing.
Hampir tidak ada waktu. Ya. Waktu yang spesial, yang berkualitas ya, dengan anak-anak, dengan keluarga. Yang ada adalah sisa-sisa waktu. Ketika sudah capek kita pulang ke rumah, ya, atau kita sudah buru-buru mau kerja, itu kesempatan bertemu. Di bulan suci Ramadan diberikan kesempatan, insya Allah waktu yang banyak untuk kita bisa bersama-sama dengan mereka. Ya. Ada momentum untuk sahur bersama, buka puasa bersama. Ya. Yang bisa jadi mungkin sebelumnya, paling kalau kita bisa sarapan sama-sama di rumah. Ya. Ajak keluarga untuk salat berjamaah sama-sama di masjid. Itu. Ini cara supaya kita membangun tadi itu keintiman spiritual dalam keluarga. Ya. Tidak menikmati ibadah sendiri di bulan suci Ramadan. Yang kedua yang bisa dilakukan jamaah yang berbahagia adalah menjadi tauladan dalam keluarga. Terutama sosok ayah, sosok bapak. Ya. Betapa banyak hari ini yang kita sebut dengan lost generation. Ya. Generasi anak-anak kita yang seperti tidak punya figur yang bisa dia contoh, yang dia bisa tauladani. Ya. Karena yang seharusnya mereka tauladani yang ada di rumahnya malah tidak bisa jadi tauladan. Ya. Sehingga alih-alih mereka mendapatkan perilaku yang baik, karakter yang baik dari orang tuanya, malah dia kemudian mendapatkan dan belajar karakter yang kurang baik dalam kehidupan sosialnya. Maka Ramadan ini adalah sekali kesempatan yang sangat istimewa diberikan oleh Allah supaya kita bisa belajar menjadi tauladan. Jamaah yang berbahagia, anak itu adalah peniru paling ulung. Anak kita ini adalah orang yang sangat pandai meniru. Nah, kalau yang dia seharusnya tiru di rumahnya itu tidak layak, tidak pantas, maka itulah yang akan terekam dalam memorinya dan dibawa sampai kemudian remaja, dewasa, dan seterusnya. Ya. Betapa banyak orang tua hari ini, ya, dia suruh anaknya, sudah mengaji nak? Ayo mengaji. Ya. Dia suruh, alhamdulillah. Ayo sholat, tapi posisinya masih tetap di depan televisi, memegang remote, menonton sinetron. Ini anak tidak protes, dia tidak protes, tapi dia lihat, oh begini jepalek bapakku, begini jepalek mamaku. Dia suruh saya, tapi dia sendiri tidak lakukan. Mungkin bagi kita itu adalah hal yang sepele, kusuruh dia anakku, tapi anak-anak merekam itu semuanya. Lalu kemudian wibawa kita terdegradasi dengan sikap yang bisa jadi kita tidak sengaja. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang berbahagia yang bisa kita lakukan dalam rangka membina keluarga sakinah di bulan suci Ramadan ini adalah meningkatkan kualitas komunikasi. Ya, tadi ini semua 1, 2, dan 3 saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Saya mengatakan kualitas komunikasi. Artinya bukan berarti kita tidak ada komunikasi selama ini. Ada, tapi kualitasnya yang perlu kita tingkatkan. Ya. Saling memotivasi dalam kebaikan. Kenapa tidak? Ya. Adakah di sela-sela kita tilawah Al-Quran, tadarrus itu, saling bertanya, ayah kepada ibunya, berapa juz yang kita baca ibu? Ya, toh. Ya, dia akan tanya juga, kita ya berapa nih Pak? Itu pertanyaan sangat sepele, sangat sederhana, tapi itu bagian dari saling memotivasi. Ya. Yang tadi di awal kita mengatakan jangan menikmati ibadah itu sendiri, pribadi di dalam bulan suci Ramadan.
saling memotivasi antara satu dengan yang lain, dengan anak-anak kita. Ya. Sudah berapa kali kita tanya anak-anak kita, bagaimana puasa hari ini, nak? Terutama anak-anak yang masih dalam masa-masa pertumbuhan itu. Bagaimana puasa hari ini? Ya. Itu pertanyaan yang bagi kita orang yang dewasa tidak ada artinya. Tapi bagi anak-anak itu perhatian besar bagi mereka. Ya. Sama juga kalau anak kita tanya misalnya, bagaimana pelajaran hari ini, apa ujian, apa yang susah, apa dan seterusnya. Sederhana, tapi bagi mereka itu adalah sebuah perhatian besar dari seorang ayah, dari seorang keluarga. Maka jamaah yang berbahagia, 3 ini tips sangat sederhana dan insya Allah bisa jadi kita semua sudah tahu. Tinggal bagaimana murajaah. Ramadan sudah berada pada pertengahan ini. Ya. Pertengahan ini. Malam ke-15. Ya. Kita berharap mudah-mudahan Allah terus memberikan kemudahan, kesehatan yang baik sehingga kita bisa memanfaatkan momen yang diberikan ini di bulan suci Ramadan ini untuk terus kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, jalin komunikasi yang baik ya, dalam keluarga sehingga insya Allah kita bisa menjadi membina keluarga sakinah tadi. Terutama nanti menjelang akhir Ramadan yang bukannya menurun semangat kita, seharusnya semakin digaspol itu semangat. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin meriwayatkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, apa yang dilakukan? Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Beliau mengikat kencang-kencang kainnya. Apa artinya? Simbol untuk ibadah, fokus ibadah full, terutama di malam-malam Ramadan. I'tikaf beliau. Kemudian ahya lailahu, dia hidupkan malamnya. Dihidupkan malamnya berarti tidak tidur. Ya. Atau lebih banyak beliau tidak tidurnya daripada tidurnya. Ya. Wa aiqadha ahlahu, dan ini bagian dari tema kita. Aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya juga. Coba. Dia tidak menikmati malamnya itu sendiri, kekhusyuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bangunkan keluarganya. Ayah bangunkan istri, istri bangunkan ayah, bangunkan anak-anak. Untuk apa? Ya, bisa jadi dilakukan tahajud kah atau i'tikaf bersama kah di masjid dan seterusnya. Ini jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua sekali lagi diberi kesempatan sampai menuntaskan Ramadan ini, dan target kita membina keluarga sakinah itu tidak hanya Ramadan, tapi terus menerus. Ya, sesudah Ramadan pun insyaallah semangat dan motivasi itu tetap dijaga insyaallah. Saya kira ini yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.